Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga kecil yang Saiful sebagai ayah, Yani sebagai ibu, dan Ani sebagai anak. Yani sehari-hari hanya bekerja sebagai buruh cuci untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan sekolah Ani. Sedangkan sang ayah yakni Saiful seorang pengangguran yang hobi bermain judi setiap hari. Ia tak pernah bekerja untuk menafkahi keluarga kecilnya. Di mana peran seorang ayah tidak pernah Saiful lakukan. Upah sang ibu sehari-hari tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sehingga Ani yang hanya seorang anak SMA dipaksa untuk harus membantu kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan cara mengikuti lomba. Loh, kalian belum pulang? Belum, Bapak. Kita di sini lagi belajar buat soal-soal SNMP. Oh gitu. Ya udah, rajin-rajin belajar ya. Kalian besok kan mau mengikuti SNMP. Iya, Bapak. Tapi juga jaga-jaga buat kita kalau misalkan tidak diterima. Dan gitu. Kalian kan cuma nunggu pengumuman saja. Banyakan berdoa saja. Oke, iya, Bapak. Kita siang malam selalu sholat tahajud kan? Ya kan, Sa, Ani? Ani, bengong. Kenapa kamu? Iya nih. Sambat baru tahu rasa loh. Kamu itu ditanyain sama Bapak Anis, kenapa nggak kamu jawab? Maaf, Bapak. Ya, nggak apa-apa Ani. Ya udah, kalian lanjut belajar ya. Saya mau lanjut dulu di sana. Baik, Bapak. Mari. Ya. Lagi. Oh iya, aku lupa memberitahu. Besok ada lomba badminton se-kabupaten. Kalau kalian mau ikut, beritahu Bapak ya. Baik, Bapak. Terima kasih informasinya. Oh iya, Ani kan bisa main badminton. Ikutlah Ani. Lumayan loh hadiahnya. Baik, Bapak. Nanti saya coba daftar. Tapi saya izin dulu ke orang tua saya, diperbolehkan atau tidak. Oh begitu, ya sudah. Besok beritahu aku ya kalau diperbolehkan. Baik, Bapak. Baik, aku pergi dulu ya. Ya, Bapak. Malam pun tiba. Ani menemui ibunya yang ingin memberitahukan lomba badminton yang disampaikan Bapak Guru tadi. Apakah Ani boleh ikut lomba atau tidak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok jam segini baru pulang? Habis kerja kelompok sama teman-teman. Kalau udah ganti baju siapa cuci piring? Ibu, tadi Ani ketemu sama Pak Anis. Katanya ada lomba badminton, terus Ani disuruh ibu. Tapi Ani mau izin dulu ke ibu, boleh apa enggak? Gini ya Ani, ibu nggak peduli kamu ikut apapun itu. Yang ibu peduliin, kamu dapat duit. Tapi Ani nggak yakin bakal menang, soalnya saingannya banyak ibu. Ani kan nggak jago badminton. Gini ya Ani, ibu itu nggak peduli kamu jago atau enggak, kamu bisa atau enggak, saingannya dikit atau banyak. Yang ibu peduliin, kamu ikut apapun itu yang bisa ngasih uang dan bisa membantu perekonomian keluarga. Ngerti? Iya ibu. Gimana pun caranya kamu harus bisa dapetin uang itu dari lomba apapun itu. Ibu nggak peduli. Iya, nanti Ani berusaha. Coba Ani mau ganti baju dulu ibu. Ya bagus deh, kalau udah ganti baju cepat cuci piring. Keesokan harinya, tibalah pengumuman eligible. Ani saat itu berharap semoga nama dia ada di mading sekolah. Tahan. Ternyata Ani dan Nisa mereka berdua lolos eligible. Melihat itu, Ani pun merasa senang karena impiannya akan segera tercapai. Lalu Ani ingat kepada kedua orang tuanya. Ia yakin kedua orang tuanya tidak akan mengizinkan Ani untuk ke tahap yang lebih tinggi, apalagi ayahnya. Ani pun langsung menendam keinginannya yang pasti tidak akan terkabul. Setelah melihat hasil pengumuman itu, Ani pun bergegas untuk pulang. Bukan lagi. Kenapa sih ya marah-marah ini kopimu? Jangan kau Yani. Jangan banyak omong. Uang kemarin mana?
Uang apa? Kamu kan udah tahu aku 3 hari udah dapat pelanggan. Waalaikumsalam. Itu anakmu datang minta lah uang ke anakmu. Anakku kan habis dari lomba. Ani, sini kamu. Ani, sini kamu. Iya Bapak. Maaf Ani telat, tadi habis kerja kelompok sama teman-teman. Kamu dapat uang hadiah kan dari perlombaan? Mana uangnya? Kasih ke ayah. Gak ada Bapak, Ani gagal. Ani gak dapet juara 1. Hah? Gagal? Kau bilang gagal? Gimana bisa gagal? Kan kemarin ibu udah bilang kamu harus bisa. Maaf Ibu, Bapak, Ani gak bisa. Gak bisa. Tolong dong pengertiannya. Keluarga kita itu udah miskin. Gak ibu, gak anak, sama aja gak guna. Kan pergi lagi bapakmu Ani. Tolong dong bantu ibu. Ani, ibu kan kemarin udah bilang kamu itu harus bisa, kamu harus bisa. Ibu nggak peduli kamu bisa atau enggak. Yang ibu tahu kamu harus berhasil. Kamu tuh bisa nggak sih bantu keluarga ini? Kamu nggak sadar kita tuh keluarga miskin. Kalau kamu nggak menang, kita dapat duit dari mana? Tolong dong, ibu itu capek kerja seharian, semuanya digantungin ke ibu. Tolong ngertiin jadi anak. Dasar anak gak berguna kamu itu. Kenapa Ibu sama Bapak tuh selalu kayak gitu? Ani kan capek. Aku tuh capek kayak gini terus. Keesokan harinya, Ani duduk sendiri di bangku taman sekolah. Wajahnya murung, dan akhirnya dua temannya Ida dan Nisa menghampiri Ani. Ani, kamu kenapa sih kok akhir-akhir ini ya aku lihat kamu itu murung banget. Ada masalah? Cerita dong Ani. Iya, kamu itu udah jarang loh nongkrong bareng kita lagi. Memang kamu ada masalah? Sebenarnya ya Ida, Nisa, itu capek banget. Aku pengen hidup kayak kalian, tapi aku nggak bisa. Aku tuh pengen jalan-jalan selayaknya anak seumuran aku, tapi selalu dituntut sama orang tua aku. Maksud kamu gimana sih, Ani? Iya, maksud aku tuh pengen main-main, tapi aku nggak bisa karena aku selalu dituntut untuk ikut lomba sama orang tua aku. Terus ketika aku kalah dalam lomba itu, aku dibilang anak gak guna, aku dibentak, aku dikasarin. Padahal kan aku udah bekerja keras seperti apa yang mereka inginkan. Ani, kamu tuh nggak salah. Kamu tuh cuman mau hidup kayak kita, hidup normal, sesuai apa yang kamu inginkan. Tapi kalau kamu kayak gini terus, ya gimana bisanya? Kamu harus bisa ngomong sama orang tuamu. Kamu harus bisa ngelawan, Ani. Benar, kadang kita itu harus berani buat ambil keputusan dalam hidup kita. Jangan biarin orang lain meskipun orang tua kita yang nentuin jalan hidup kita. Tapi kalau aku nolak apa yang mereka inginkan, bukannya aku jadi anak durhaka. Hah? Durhaka? Ya enggak lah. Kalau durhaka kan kalau kamu gak hormat. Tapi ini kan setidaknya kamu itu ngobrol ke orang tuamu kalau misalkan kamu itu bukan passionnya kamu di situ. Kamu bisa, kamu pasti bisa. Sabar ya Ami. Pulangnya, Ani belajar di ruang tamu. Di meja, hanya ada buku, pensil, dan cahaya lampu yang redup. Ani, mana uangmu? Uang apa Ayah? Ani kan gak punya uang. Alah, jangan bohong kamu. Enggak Ayah, Ani gak punya uang. Alah. Ani salah
Alasan mulu. Jangan ayah, jangan. Jangan, itu uang Ani buat beli buku. Terus ini apa? Katanya nggak ada. Jangan ayah, jangan. Ah. Jangan ayah. Itu uang hasil nabung Ani. Gimana Ani mau beli buku? Ani, bangun, jangan berlebihan. Ayo bangkit. Berlebihan. Uang aku diambil sama ayah, ibu. Aku kuliahnya lama loh. Ya iya, ibu tahu. Tapi kamu harus bisa ngertiin ayahmu. Kita harus bisa bikin kebahagiaan ayahmu. Aku juga butuh bahagia, ibu. Aku tiap hari ibu suruh untuk ikut lomba. Ayah tiap hari apa? Gak berjuang untuk ngumpulin uang untuk keluarga kita. Selalu aku yang berjuang, ibu. Ya, ayah kamu itu juga berjuang, Ani. Kamu harus bisa ngertiin ayahmu. Kita harus bisa ngertiin kebahagiaan ayahmu. Kamu kira ayahmu kayak gitu gak merasa bersalah? Dia juga merasa bersalah, nih. Ayah merasa bersalah. Gimana perasaan aku, ibu? Ibu gak peduli sama perasaan aku. Aku stres, ibu. Aku butuh ke psikolog kalau kayak gini terus. Apa? Psikolog? Jangan pernah bilang itu lagi, Ani. Kalau ayahmu dengar, dia bisa marah sama kamu. Ibu gak mau dengar kata-kata itu lagi. Ibu tahu apa yang terbaik buat keluarga ini. Ayahmu punya rasa trauma. Dan hanya ibu yang tahu, Ani. Jadi tolong, ayo sabar. Ayo berjuang sekali lagi, Ani. Kamu gak boleh ngerasa kayak gini. Kamu gak boleh berhenti, gak boleh menyerah. Kita harus bisa bangkit, sabar. Sabar. Ini bukan soal sabar, ibu. Ini soal hak. Hak anak itu belajar, bukan cari uang. Ayah yang hanya untuk cari uang. Sudah, cukup, Ani. Sekarang masuk ke kamarmu. Malam harinya, Ani duduk di lantai kamarnya, memeluk lutut dan matanya sembab. Capek banget. Aku ini nggak bisa deh kalau kayak gini terus. Aku stres banget kalau kayak gini. Gak kuat kalau terus kayak gini. Ani, ibu masuk ya. Ibu, Ani, maafkan ibu ya. Ibu tahu ibu salah banget sama kamu. Ibu gak pernah mikirin perasaan kamu, gak pernah mikirin kebahagiaan kamu. Ibu minta maaf ya, Ani. ibu, ayah bener-bener kasar setiap hari. Aku capek, ibu. Aku takut. Ibu tahu, maafkan ibu ya. Mulai sekarang, kita gak perlu mikirin ayah. Kita harus bisa mikir kebahagiaan kita sendiri. Ibu akan mikirin kebahagiaan kamu mulai sekarang. Ibu akan mencukupi kamu. Ibu akan memperhatikan kamu. Semuanya yang udah ibu lakuin sebelumnya gak akan pernah ibu lakuin setelah ini. Ibu minta maaf ya, Ani. Mulai sekarang ibu akan berubah buat kamu. Ibu akan berjuangin kamu. Maaf kalau sebelumnya ibu selalu mikirin ayah. Selalu aja apa-apa ayah, nggak pernah mikirin kamu gimana, nggak pernah mikirin perjuangan kamu gimana. Maafkan ibu ya, Ani. Kamu berhak bahagia, kamu berhak kuliah setelah ini. Maaf kalau selama ini ibu selalu membatasi kamu, ibu selalu menuntut kamu, ibu selalu meminta apapun itu dari kamu tanpa memikirkan gimana perasaan kamu. Maafkan ibu ya, Ani. Iya, ibu. Tapi kalau aku udah tinggal sama ayah yang kasar kayak gitu, Ani gak akan sanggup, ibu. Ani, dengerin ibu. Ibu udah berpikir, ibu udah bisa mutusin hal ini. Mulai sekarang, kita nggak perlu tinggal di sini lagi, Ani. Tapi kalau ayah marah gimana? Kita nggak perlu lagi mikirin ayah. Sekarang, kita harus kemas barang-barang kita, baju-baju kita, semuanya. Mulai sekarang, kita tinggal di rumah saudara ibu. Atau mungkin, kita bisa nyari kontrakan kecil buat kita hidup sehari-hari. Dan besok, kita ke rumah Bu Rini. Kita ngomong ke guru BK kamu. Kamu berhak sekolah. Kamu berhak memutusin kamu mau kuliah di mana. Kamu berhak memutusin gimana kamu selanjutnya. Ya, maaf ya.
itu ya, Ani. Iya, Ibu. Keesokan paginya, Ani dan ibunya berjalan menuju sekolah. Matahari pagi masuk di sela-sela pohonan, yang membuat beban di bahu Ani terasa sedikit lebih ringan. Mereka berdua akhirnya datang ke ruang BK dan duduk bersama Bu Rini untuk menceritakan luka yang selama ini Ani simpan. Uang untuk warga kita. Kalau aku yang berjuang, Ibu. Ya, aku juga berjuang. Ani, terima kasih ya kamu sudah sangat bertahan sejauh ini. Tapi sekarang aku nggak sendiri, Ani. Ada ibu, ada sekolah. Ibu kamu ada di sini juga kembali kamu, Ani. Kamu berada hidup, Ani. Berada hidup aman, hidup sekolah, berada bahagia juga di sini. Jadi kamu nggak sendiri ya, Ani. Kat, Yani, bentar aku kopi. Kok lama? Yani, Yani, Ani, loh, di mana mereka? Setelah beberapa jam kemudian, Yani dan Ani tidak kunjung datang. Di mana mereka? Kok nggak ada di rumah ini? Di mana mereka? Jangan-jangan dia. Beberapa bulan kemudian, Ani duduk di ruang tamu kontrakan kecil bersama ibunya sambil menatap laptop tua yang dipinjamkan oleh sekolah. Ani yang baru saja mengikuti seleksi beasiswa perguruan tinggi dan akhirnya hari ini pun pengumumannya. Ibu, Ani takut gak keterima. Ani, ibu yakin kamu pasti diterima. Dan apapun hasilnya, ibu bangga sama kamu. Kamu udah berjuang dan pasti kamu itu diterima, Ani. Yakin sama ibu. Kita buka bareng-bareng ya. Ibu, Ani diterima. Ani diterima. Mulai sekarang kamu sungguh-sungguh ya belajarnya. Kamu gapai cita-cita kamu. Suatu sore, ketika Ani dan ibunya pulang dari pasar, mereka melihat sosok berdiri di ujung gang, yaitu ayah Ani. Wajahnya yang lebih kurus, dengan mata yang sembab. Iya bener. Gak apa-apa nih, gak usah takut. Kita hadapin bareng-bareng ya. Kita ngomong sama ayah. Ani, dengerin aku dulu ya. Maaf. Ya bener, selama ini aku salah. Ani, tapi jangan pergi dari rumah. Emang aku salah. Aku tidak bisa hidup sendiri di rumah ini. Jadi, tolong jangan tinggalkan aku sendiri. Ani udah maafin ayah. Tapi kalau Ani dan ibu mau kembali ke rumah, Ani nggak mau. Gak apa mas, kita udah selesai. Kita udah maafin kamu. Tapi kalau buat kembali, maaf, kita belum bisa. Kita udah bahagia di sini. Semestinya, keluarga adalah tempat yang aman, penuh kasih dan tanggung jawab, serta keberanian untuk memilih jalan sendiri adalah kunci meraih